Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun, saya Yulia Wulandari SPDI, calon guru penggerak Angkatan 7 Kabupaten Pringsewu. Berikut ini merupakan aksi nyata modul 1.4 Budaya Positif. Saya telah melakukan diseminasi budaya positif yang telah saya lakukan pada tanggal 21 Januari 2023. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabiun. Alhamdulillah, alhamdulillahirobbilalamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Shalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Kepada yang terhormat Bapak Kepala Sekolah UPT SD Negeri Sri Rahayu, kepada yang terhormat Bapak Ibu Dewan Guru beserta staf UPT SD Negeri Sri Rahayu. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat sehat sehingga kita dapat bersama berkumpul di kelas ini dalam rangka sosialisasi aksi nyata budaya positif yang akan saya lakukan sebagai saya calon guru penggerak angkatan 7 dalam keadaan sehat walafiat. Selawat serta salam tak lupa kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW yang telah kita nanti-nantikan syafaatnya kelak di yaumil akhir. Amin amin Allahumma. Langsung saja ya Bapak Ibu, di sini saya akan menyampaikan atau melakukan diseminasi terkait tentang budaya positif. Budaya positif tentu saja sudah seringkali kita dengar dan sebenarnya sudah kita praktikkan. Namun hanya saja bahasanya bukan budaya positif seperti itu. Nah, sebelum kita memasuki ke materi, mari kita bersama-sama melakukan ice breaking. Ice breaking ini biasa kita lakukan di kelas supaya anak-anak lebih semangat lagi dalam melakukan sebuah pembelajaran. Jadi di ice breaking ini saya minta Bapak Ibu untuk saling berpasangan, kemudian tangannya ada yang tangan seperti ini, tangan kiri membuka, tangan kanan ke bawah dan berlawanan dengan temannya. Di tempat duduk saja. Nah, ya. Betul. Seperti ini. Ke temannya Pak, temannya. Ada berapa? Nah, ada bagi satu tangan kanan yang itu. Nah, ya. Nah, ice breaking ini dinamakan harimau makan harimau. Jadi ketika ada saya bilang harimau, bapak-bapak dan ibu-ibu harus berkonsentrasi. Jadi harimau, misalkan seperti itu. Tapi karena kita yang memegang kendali, jadi kalau bisa jangan sampai tertangkap, ya. Jangan sampai tertangkap. Yang satu megang, yang satu menghindar. Sama-sama menghindar, jangan sampai. Sama-sama megang, sama-sama menghindar dan sama-sama memegang. Oke, berarti nanti kalau yang kepegang itu yang kalah. Oke, dengarkan, ada sebuah kisah.
Tetapi Harimau. Harimau tidak membawa senjata lengkap. Akhirnya harimau pun kabur. Harimau kecewa karena tidak dapat membawa pulang harimau. Ya, sebenarnya kalau kita berkonsentrasi, kata-katanya itu sudah terangkai ya. Selanjutnya, kurikulum Merdeka ini yaitu sebuah kurikulum yang diambil dari filosofi Ki Hajar Dewantara. Nah, Ki Hajar Dewantara itu mengatakan bahwa pendidikan adalah memberi tuntunan terhadap segala kodrat yang dimiliki anak agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai seorang manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Nah, di sini seringkali kita sebagai guru masih menuntut anak, bukan menuntun. Sebagai seorang guru, sebaiknya kita itu menuntun karena anak-anak itu sudah mempunyai bakat, minat, dan potensinya sendiri-sendiri. Seperti itu. Jadi kalau misalnya ada di salah satu kelas ada anak yang sangat lemah dengan matematika, tetapi dia mempunyai bakat dan minat di bidang olahraga, kita tidak boleh menuntutnya. Tidak boleh menuntut anak itu untuk mahir dalam bidang matematika karena pada dasarnya mereka punya potensi yang seharusnya digali dan ditingkatkan lagi, yaitu olahraga. Nah, pendidik itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya. Hidup dan tumbuh kekuatan kodrat anak. Jadi, anak lahir itu sebenarnya bukanlah kertas kosong. Bukan kertas kosong yang kita sebagai orang tua, sebagai guru bisa mencoret-coretnya. Tetapi mereka adalah sebuah garis-garis halus yang kita sebagai guru dan sebagai orang tua itu harus menebalkannya. Jadi kalau setiap anak lahir dengan sebuah garis-garis halus, kita menebalkannya. Jadi janganlah kita memaksakan anak sesuai dengan keinginan kita sebagai orang tua. Kalau misalnya kita memaksakan anak, nanti pada akhirnya anak itu akan malas. Oke, mungkin di awal-awal anak itu akan nurut sama kita, tetapi nanti pada dasarnya, pada akhirnya anak-anak akan malas seperti itu. Kemudian tuntunan yang diberikan kepada anak harus sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya, namun harus sesuai dengan sosio-kultural daerah setempat. Nah, pada masa ini sesuai dengan kodrat alam, yaitu kalau bisa kita mengajari anak-anak itu sesuai dengan kodrat alam yang kita miliki. Misalnya kita hidupnya di daerah perkebunan, maka pembelajaran-pembelajaran yang kita sampaikan itu harus sesuai dengan situasi dan kondisi yang ada di tempat kita, dengan kodrat zamannya. Di era 21 ini kodrat zamannya anak-anak itu sudah menggunakan gadget. Jadi sebagai guru, alangkah baiknya kita memperbolehkan anak membawa gadget ke sekolah, tetapi harus tetap dengan pengawasan dan tuntunan yang kita berikan agar mereka tidak salah kaprah dalam menggunakannya. Nah, dalam budaya positif ini ada 5 kajian yang akan saya sosialisasikan pada hari ini, yaitu disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan, kemudian ada teori motivasi, hukuman dan penghargaan, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, dan restitusi 5 posisi kontrol dan segitiga restitusi. Di sini ada sebuah percobaan. Jadi mari mencoba. Nah, Bapak Ibu guru sekalian, mari kita melakukan kegiatan cobalah buka. Salah satu dari Bapak Ibu harus berpasangan, saling berpasangan, kemudian pegang genggam erat-erat tangannya. Si A menggenggam erat tangannya,
kemudian si B mencoba untuk membuka genggamannya. Apakah si A akan dengan sukarela membuka tangannya atau si A akan tetap teguh untuk menggenggam tangannya? Oke, mari kita lakukan percobaan ini, tidak usah lama-lama, hanya selama 30 detik saja. Saling berpasangan, satu dulu, si A dulu yang menggenggam tangannya. Si A genggam tangan. Gini Pak, si A genggam tangan, si B mencoba membuka. Nah, tuh. Nah, apa si A? Ya terserah Bapak. Bapak mau bertahan menggenggam tangan atau mau sukarela membuka tangan untuk si B? Gitu. Gitu. Udah? Oke, kita mulai ya. 1, 2, 3. Ini sesuai dengan kepribadian Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu mempunyai sebuah rahasia atau sebuah apapun itu, apakah akan sukarela memberikannya kepada orang lain atau akan menggenggamnya sendiri? Oke, sudah? Tergantung kalau. Nah, nih, apakah sekarang berdiskusi? Tapi bisa dijawab langsung. Apakah Anda atau B akan membuka kepalan tangan Anda? Mengapa alasannya kok membukanya? Mungkin satu orang dulu yang akan memberikan alasannya. Siapa yang tadi sukarela membukanya? Pak Gendum? Alasannya karena nggak tahu awalnya itu gimana. Ikhlas saja lah dibuka. Jadi buka ya. Terus Buman? Kalau saya, kalau seorang itu memang butuh memang butuh kekuatan, tapi kita butuh terbuka kepada orang, jangan terlalu menutup. Oh begitu ya. Alasannya berbeda-beda ya. Kemudian balik lagi tadi, dan dalam kegiatan ini sesungguhnya siapa memegang kendali atau kontrol untuk membuka atau menutup kepalan tangan tersebut. Jadi siapa yang punya kendalinya? Yang punya tangan. Yang punya tangan berarti diri sendiri ya. Diri sendiri yang punya kontrol atau kendali atas segala sesuatunya. Gitu. Nah, itu nanti akan kita bahas di selanjutnya. Kenapa kok bisa seperti itu? Nah, sekarang ini kita harus merubah paradigma kita, merubah pemikiran kita. Seperti yang dikatakan oleh Stephen R. Covey, bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun, bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Seperti tadi, stimulus, kita akan belajar tentang teori kontrol nantinya. Nah, selama ini kita menggunakan stimulus respon. Nah, sekarang, mulai dari sekarang, ubahlah itu menjadi teori kontrol. Pertama, realitas. Dari stimulus dan respon kita beranggapan bahwa realitas atau kebutuhan kita sama. Tapi sebenarnya kebutuhan kita itu berbeda. Kemudian yang kedua, semua orang melihat hal yang sama. Pada dasarnya teori kontrol kita, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Kenapa? Karena terkadang sebuah pintu jika dilihat dari samping, maka dia terlihat tipis dan panjang. Tetapi ada seorang lain yang melihat dari depan, dia terlihat lebar dan besar. Nah, seperti itu. Jadi pada dasarnya kontrol itu terletak pada diri kita sendiri. Seperti yang nih, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Awalnya, mulai sekarang ubahlah paradigma kita untuk kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi, apa yang saya lihat tentang suatu benda belum tentu sama dengan Bapak dan Ibu melihat benda tersebut seperti apa. Kemudian, orang lain bisa mengontrol saya. Apakah benar orang lain bisa mengontrol Bapak dan Ibu? Bisa? Bisa, karena kita belum memiliki motivasi diri kita sendiri. Kalau kita sudah memiliki motivasi diri kita, maka yang bisa mengontrol diri kita adalah kita sendiri. Ya, saya bisa mengontrol orang lain. Itu kebalikannya. Anda tidak bisa mengontrol orang lain jika orang itu sudah memiliki motivasi
motivasi intrinsik dalam dirinya sendiri. Kemudian pemaksaan ada pada saat bujukan dan kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Maka setelah kita mengubah paradigma ini, maka kita harus bersama-sama melakukan segala sesuatunya itu dengan berkolaborasi. Kemudian teori kontrol itu mengubah model berpikir kita, bukan menang kalah, tetapi menang-menang. Selanjutnya, disiplin positif. Penerapan disiplin di sekolah. Sudah efektifkah disiplin di sekolah kita? Nah, mari kita tinjau bersama-sama. Kenapa kok belum disiplin? Kenapa disiplin harus ditingkatkan dan sebagainya. Nah, makna kata disiplin. Seringkali kita berpikiran bahwa disiplin itu adalah sebuah tata tertib, sebuah aturan yang harus dilaksanakan, sebuah kepatuhan pada aturan. Namun, menurut peneliti, disiplin itu menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Dan menurut Ki Hajar Dewantara, di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri. Sebab jikalau kita tidak dapat melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita. Dan peraturan demikian itulah yang harus ada di dalam suasana yang merdeka. Makanya kenapa disebut dengan merdeka belajar. Nah, selanjutnya disiplin positif itu berkaitan erat dengan nilai-nilai kebajikan. Dan nilai-nilai kebajikan yang selama ini kita kenal yaitu sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Meskipun sekolah kita belum melaksanakan kurikulum merdeka secara penuh, namun secara tidak langsung kita sudah mulai sedikit demi sedikit menerapkan nilai-nilai kebajikan. Yang pertama yaitu beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Itu sudah selalu kita terapkan. Kemudian mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Secara tidak langsung meskipun kelas kita belum sepenuhnya menggunakan kurikulum merdeka, tetapi kita sudah sedikit demi sedikit menerapkan nilai-nilai kebajikan. Nih, sebagai contohnya implementasi yang telah dilakukan, seperti sholat duha bersama, sholat duhur berjamaah, itu merupakan implementasi dari beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian bergotong royong, ada bernalar kritis, dengan anak-anak melakukan sebuah percobaan dalam kelas, itu juga bisa membuat anak untuk bernalar kritis, seperti itu. Dan masih banyak lagi yang sebenarnya telah kita lakukan bersama. Nah, sebelum kita melanjutkan ke slide selanjutnya, mari kita tanyakan ke diri kita sendiri bagaimana kita berperilaku. Mengapa kita melakukan segala sesuatu? Apakah kita melakukan sesuatu karena ada dorongan? Apakah kita berangkat sekolah pagi karena takut dimarahi oleh atasan? Ataukah kita selalu berangkat disiplin, seminggu nggak pernah izin karena malu dengan temannya? Atau sebenarnya itu kita lakukan karena memang di dalam diri kita sudah ada keyakinan bahwa itu adalah tanggung jawab yang harus kita lakukan. Terus apakah segala sesuatu yang Bapak Ibu lakukan itu hanya untuk mendapatkan sesuatu atau mendapatkan pujian dari orang lain, untuk mendapatkan hadiah mungkin, atau untuk mendapatkan sebuah penghargaan? Nah, itu mari kita tanyakan ke diri kita masing-masing. Tanyakan ke diri kita sendiri dan jawab sendiri di dalam hati. Karena pada dasarnya teori motivasi itu dibagi menjadi 3. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, seperti halnya murid kita yang datang pagi takut dimarahi oleh gurunya kalau kesiangan. Itu mereka masih motivasinya untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kemudian untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, seperti anak-anak rajin belajar supaya mereka nanti dapat peringkat, kemudian mendapatkan hadiah dari gurunya. Itu motivasinya masih untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, teori motivasi yang paling
baik, paling bagus untuk ditanamkan kepada diri kita sendiri maupun kepada murid, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Seperti halnya, kenapa Bapak Ibu kok kalau naik motor pakai helm? Karena untuk melindungi. Untuk Nah, bagus. Itu berarti sudah ada motivasi diri bahwa pakai helm itu untuk melindungi keselamatan. Apakah ada Bapak Ibu yang naik motor kepikiran, aduh nanti saya ketangkep polisi kalau nggak pakai motor? Ya kalau pakai helm, kalau pakai motor lagi. Pakai helm motor gimana? Kalau nggak pakai helm, masih ada yang berpikiran seperti itu? Ya guys, kan di sekitarnya banget. Nah, Banyak versi lah ya. banyak versi lah ya. Panjangnya kan Oh, beda-beda. tapi kalau misalnya biar gak hitam karena beli skincare mahal, oh itu berarti udah dari motivasi diri karena nggak ada pengaruh dari orang lain, seperti itu. Berarti motivasi diri Bapak Ibu sudah bagus karena sudah menerapkan motivasi intrinsik di dalam diri, bukan motivasi yang timbul karena pengaruh dari orang lain. Karena sesungguhnya motivasi yang timbul dari orang lain itu tidaklah akan lama. Seperti halnya Bapak Ibu naik motor nggak pakai helm, kok tiba-tiba ada polisi, besoknya pasti langsung pakai helm karena takut ditangkap polisi lagi. Itu bukan motivasi intrinsik dalam diri, tapi karena ketakutan ditangkap polisi. Nah, kemudian kita akan membahas tentang hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Ini mungkin yang akan menjadi sebuah pola pikir kita yang akan hati dan pikiran kita itu nggak sinkron, berbenturan. Hukuman itu bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan dan murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan atau pengarahan dari pihak guru baik sebelum atau sesudahnya. Hukuman itu biasanya bersifat verbal maupun non-verbal, bisa berupa kata-kata maupun hukuman berupa fisik. Biasanya kalau misalnya ada anak yang tidak mengerjakan PR, kok kita bilang, ayo puterin lapangan. Sering kan kita seperti itu, bahkan saya pun pernah melakukannya. Nah itu, kita merasa bahwa sesuatu yang kita berikan itu akan memberikan efek jerah kepada anak. Padahal tidak. Itu tidak akan memberikan efek jerah, tapi mereka justru akan tertekan, malu kepada temannya, malu terhadap lingkungannya. Kemudian dia juga akan membenci sosok guru yang telah memberikan hukuman. Meskipun di depannya iya bu, iya pak. Nah tapi di belakangnya, apalagi di hatinya, udah tertulis di situ, Pak Ijo pernah memberi saya hukuman dan itu akan terus teringat sampai dia dewasa. Nah, beda lagi dengan konsekuensi. Konsekuensi itu sudah terencana, sudah disepakati, sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Namun biasanya konsekuensi itu murid sudah mengetahui konsekuensinya yang akan diterima bila ada pelanggaran. Namun konsekuensi tersebut ternyata juga kurang efektif jika kita melakukannya terhadap murid kita. Misal di awal pembelajaran kita sudah memberikan konsekuensi kepada anak. Anak-anak, gimana kalau misalnya kita tidak mengerjakan PR? Apakah ada hukuman yang tepat? Pasti seperti itu. Apakah ada sanksi yang lebih tepat jika diberikan kepada anak? Ya seperti itu. Nah, setelah para peneliti melakukannya, itu yang paling tepat itu adalah restitusi. Restitusi ini mungkin baru sekali kita dengar. Apa sih restitusi itu? Seperti itu. Ternyata restitusi adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Jadi yang paling baik adalah proses restitusi. Restitusi istilah yang baru kita dengar ya. Selama ini kita belum pernah mendengar, kita dengarnya cuma
hukuman, konsekuensi, dan ternyata ada restitusi, sebuah kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi atas masalah mereka. Jadi ketika mereka ada masalah, ketika mereka melakukan sebuah pelanggaran, mereka akan mencari solusi tersendiri, solusi diri sendiri dengan berdiskusi dengan kita, dengan berkolaborasi dengan kita, solusi apa yang tepat untuk mengatasi masalah mereka sendiri. Gitu. Nah, hukuman, kalau konsekuensi dan restitusi itu merupakan sebuah disiplin. Tetapi yang paling baik yaitu kita menggunakan restitusi. Kalau hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, karena biasanya hukuman itu akan dirasakan tidak nyaman pada anak. Kemudian anak akan merasa tersakiti, kemudian perilaku pasif dan agresif akan muncul di dalam dirinya. Konsekuensi juga seperti itu. Konsekuensi itu juga akan menimbulkan rasa yang tidak nyaman pada murid kita. Kemudian hanya bertahan dalam jangka waktu pendek. Jadi ketika murid kita berikan konsekuensi, misalnya tidak mengerjakan PR, konsekuensinya adalah menulis 1 halaman penuh, seperti itu. Nah, itu tidak akan bertahan lama. Itu hanya akan menjadikan beban bagi mereka, akan memberatkan mereka. Beda lagi jika kita melakukan restitusi. Restitusi itu memberikan pilihan, tapi pilihan itu kembali lagi kepada mereka sehingga mereka bisa melakukannya dengan ikhlas. Mereka bisa mendapatkan penguatan atas apa yang telah mereka lakukan. Kemudian murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya. Jadi setelah kita melakukan restitusi, anak akan selalu mengingat bahwa semua yang kita lakukan, apa yang kita berikan pemecahan masalahnya itu lahir dari anak itu sendiri, bukan pilihan dari kita. Dan itu seperti contohnya, kalau konsekuensi, kita pasti menanyakan apa peraturannya, apa yang sudah ada peraturannya di kelas ini apabila tidak mengerjakan PR, seperti itu. Tapi kalau misalnya kita melakukan restitusi, kita tanya kepada murid itu dengan pertanyaan yang berbeda, yaitu apa yang dapat kamu lakukan untuk memperbaiki masalah yang kamu hadapi. Misalnya, kenapa kok kamu tidak mengerjakan PR? Kenapa kamu melakukan itu? Seperti itu. Jadi kita bertanya kepada murid, jangan langsung menjudge murid itu seperti ini. Misalnya, kenapa kamu gak ngerjain PR? Kamu tadi malam nonton TV ya? Jangan seperti itu. Tapi kita berikan dulu kesempatan kepada mereka untuk mereka mengungkapkan masalahnya apa. Kemudian nanti mereka juga akan mencari solusi atas permasalahan mereka sendiri. Dan ini sesuatu yang penghargaan ini yang kita anggap selama ini penghargaan adalah sesuatu yang bagus, sesuatu yang kalau kita berikan penghargaan, pasti anak akan bersemangat seperti itu. Tetapi setelah membaca ini, pasti hati dan pikiran kita akan beradu. Apa yang sudah kita lakukan selama ini dengan sesuatu yang baru kita dapatkan hari ini akan banyak sekali bersinggungan. Seperti itu. Seperti penghargaan maupun hukuman adalah contoh mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Menurut Kohn, secara ideal tindakan belajar itu sendiri adalah penghargaan yang sesungguhnya. Jadi proses pembelajaran yang kita lakukan itu sebenarnya sebuah penghargaan kepada anak itu. Jadi penghargaan itu bukan berupa benda, bukan berupa barang, bukan berupa piala, dan lain-lainnya. Kemudian Kohn juga mengemukakan beberapa pernyataan dari hasil pengamatannya selama ini tentang tindakan yang memberikan penghargaan yang nilainya sama dengan menghukum seseorang. Nah, ini kata-kata ini, penghargaan kok sama dengan menghukum seseorang? Kenapa bisa seperti itu? Mari kita lihat. Ternyata sebuah penghargaan itu kita dapat dihukum oleh sebuah penghargaan. Nah, ini yang akan membuat pikiran dan hati kita saling beradu. Pertama, pengaruh jangka pendek dan jangka panjangnya. Pengaruh penghargaan tidak efektif, merusak hubungan, penghargaan mengurangi ketepatan, dan sebagainya. Nah, untuk lebih
Pengaruh jangka pendek dan jangka panjangnya. Penghargaan efektif jika kita menginginkan seseorang melakukan sesuatu yang kita inginkan dalam jangka waktu pendek, bukan dalam jangka waktu panjang. Seperti halnya penghargaan yang kita berikan pada saat mereka menang lomba. Mereka pasti akan berlatih terus-menerus sampai perlombaan itu berlangsung. Tetapi setelahnya, apakah mereka akan tetap berlatih? Istirahat. Nah, tidak. Mereka pasti akan istirahat dulu. Karena buat apa sih? Kan awal mulanya penghargaan itu mereka sudah kita iming-imingi, ya nanti kalau lomba dapat piala, dapat hadiah, dapat uang dan sebagainya. Tetapi setelah lomba itu berakhir, tidak ada penghargaan lagi. Nah, jadi penghargaan itu efektif jika dilakukan dalam jangka waktu pendek dan tidak dalam jangka waktu panjang. Nah, jika kita menggunakan penghargaan lagi, maka orang tersebut akan bergantung pada penghargaan yang diberikan. Jadi anak-anak itu kalau misalnya mau lomba, itu pasti mereka semangat karena motivasinya itu hadiah. Motivasinya penghargaan yang kita berikan, bukan keinginan mereka untuk terus belajar dan belajar. Jika kita mendapatkan penghargaan untuk melakukan sesuatu yang baik, maka selain kita senantiasa berharap mendapatkan penghargaan tersebut lagi, kita pun tidak menyadari tindakan baik yang kita lakukan. Nah, kembali lagi seperti lomba. Kita kalau misalnya mau ikut lomba, motivasinya dapat penghargaan hadiah, kita tidak menyadari bahwa ternyata di dalam lomba itu banyak sekali yang harus kita asah, banyak sekali yang tetap harus kita pertahankan, banyak sekali yang harus kita pelajari selanjutnya. Seperti itu. Maka penghargaan itu sebenarnya tidak efektif jika ingin kita gunakan dalam waktu jangka yang panjang. Dan penghargaan tidak efektif. Sebenarnya suatu penghargaan itu adalah suatu benda atau peristiwa yang diinginkan, yang dibuat sebagai persyaratan. Hanya jika Anda melakukan, maka akan mendapatkan penghargaan yang diinginkan. Jika saya mengharapkan mendapatkan penghargaan dan tidak mendapatkannya, maka saya akan kecewa dan berkecil hati. Ya atau tidak? Ya. Apalagi jika itu kita terapkan kepada anak-anak. Jika di awal kita sudah memberikan iming-iming kepada mereka bahwa jika mau mengikuti lomba nanti menang dapat hadiah ini, maka meskipun mereka bilangnya ya udahlah Bu, nggak apa-apa, nggak menang juga nggak apa-apa, tapi sebenarnya di hati kecilnya mereka kecewa. Kok bisa sih saya nggak menang? Seperti itu. Karena motivasi dirinya itu motivasi mendapatkan sebuah penghargaan. Nah, kemudian seperti halnya orang yang berusaha berhenti merokok atau orang yang berusaha diet menguruskan badan, bila diberikan penghargaan hampir pasti tidak berhasil. Kenapa? Bapak-bapak bisa menjawabnya sendiri. Kalau misalnya sama istrinya dibilang, Pak berhenti merokok sih, nanti saya kasihlah apa gitu. Ya cuma hari itu aja. Kemudian lagi penghargaan merusak hubungan. Ketika seseorang diberi penghargaan atau dipuji di depan orang banyak, maka yang lain akan merasa iri. Iya, yang lainnya akan merasa patah hati. Seperti halnya di kelas. Kalau misalnya kita mengagung-agungkan seorang anak, yang lainnya pasti akan kecewa, iri, sakit hati. Pasti meskipun gak terucap, di dalam hatinya mereka bilang, lah Bu Yulia itu bersayangi karo Dejo misalnya. Meskipun itu gak terucap seperti itu. Jadi penghargaan dapat merusak hubungan. Selain merusak hubungan antara murid dengan guru, bisa jadi juga merusak hubungan antara murid itu dengan yang satunya lagi. Kemudian dapat menciptakan persaingan di kelas dan persaingan menciptakan kecemasan. Nah, kalau misalnya kita membangga-banggakan satu orang murid yang lain tidak, pasti mereka akan bersaing. Misalnya nilai aja. Kalau misalnya kita di kelas memberikan sebuah penghargaan, meskipun cuma pujian kecil, pasti besoknya mereka akan bersaing. Apalagi anak-anak yang memang sudah memiliki jiwa bersaing yang bagus, pasti akan lebih bersaing lagi. Beda dengan anak-anak yang memang nggak belajar sama aja.
Kemudian lagi penghargaan mengurangi ketepatan. Seperti sebuah percobaan, sekelompok anak laki-laki berusia sekitar 9 tahun diminta untuk melihat gambar-gambar wajah yang ditampilkan di layar. Dan mereka harus memberitahukan jika wajah-wajah tersebut sama atau berbeda. Gambar-gambar tersebut hampir sama. Beberapa dari mereka diberi penghargaan dalam bentuk uang pada saat mereka memberikan jawaban benar, sementara sebagian yang lain tidak. Hasilnya, anak laki-laki yang dibayar membuat lebih banyak kesalahan karena dari awal mereka sudah berpikirnya bakal dapat uang dari sebuah penghargaan itu. Mereka tidak mencoba untuk berpikir mana jawaban yang benar. Seperti itu. Itu dari riset yang telah dilakukan. Risetnya nggak perlu suges berarti. Nah, kemudian riset yang kedua, anak-anak diminta untuk mengingat kata-kata tertentu, tapi dia diberikan imbalan. Nah, maka anak-anak yang berpikiran bahwa motivasinya imbalan, mereka pasti banyak yang akan melakukan kesalahan. Karena mereka tidak mencoba untuk berteliti, untuk tidak mencoba untuk motivasi dirinya sendiri. Yang mereka inginkan hanya sebuah imbalan. Nah, ternyata riset mengatakan bahwa anak-anak mendapatkan permen, jawabannya banyak yang tidak tepat dibandingkan anak-anak yang hanya diberitahu jawabannya benar. Selanjutnya lagi, penghargaan menurunkan kualitas. Pengamatan ini dilakukan pada sekelompok mahasiswa yang sedang kerja praktik di sebuah surat kabar universitas. Saat itu mereka sedang belajar menuliskan sebuah artikel tentang sebuah judul berita utama. Seiring waktu, mahasiswa tersebut semakin mampu bekerja dengan cepat. Kemudian ada beberapa mahasiswa dibayar untuk setiap judul berita yang utama yang mereka mampu hasilkan. Ternyata mahasiswa yang dibayar itu berkembangnya lebih kecil dibandingkan mahasiswa yang tidak dibayar. Seperti itu, risetnya seperti itu. Karena mereka yang tidak dibayar itu berusaha mengasah untuk menjadi diri yang lebih baik. Dan mahasiswa yang dibayar itu mereka orientasinya ke uang, bukan orientasi ke pekerjaan yang harus mereka kerjakan. Nah, ini dia. Penghargaan mematikan kreativitas. Ternyata setelah ada peneliti yang melakukan riset, itu ada penghargaan yang mematikan kreativitas. Kenapa seperti itu? Jika seorang anak kita beri penghargaan untuk membuat sebuah puisi, mereka jauh lebih tidak kreatif dibandingkan anak yang kita suruh untuk membuat puisi atas dasar kemauan diri sendiri. Nah, para murid yang memakan waktu lebih lama dan memberikan jalan keluar kurang efektif karena mereka dijanjikan oleh sebuah penghargaan. Penghargaan juga dapat menghukum. Kenapa seperti ini? Misalnya dalam sistem ranking yang selama ini masih kita gunakan ya, yang kita anggap bahwa penghargaan bukan ya? Iya. Penghargaan bukan ya? Ranking itu. Ah, Ranking penghargaan bukan? Bukan. Bukan ya? apa dong? Penghargaan. Nah, tapi di sini menurut sama. ya sebuah apresiasi. Penghargaan bukan? Ya, apresiasi. Penghargaan bukan? Nggak boleh toh. Penghargaan. Nah, itu mungkin kenapa kok kurikulum kita sebenarnya melarang memberikan ranking. Pelan-pelan. Karena berdasarkan riset penghargaan tersebut, penghargaan pemberian ranking ternyata menghukum. Kenapa? Karena mereka yang mendapatkan ranking yang bawah akan merasa dihukum oleh kata-kata ranking tersebut. Namun, ya seperti realita yang ada. Kalau kita nggak kasih ranking, orang tuanya yang protes. Seperti itu. Mungkin alangkah baiknya jika suatu saat kita berikan sosialisasi tentang ranking agar mereka juga bisa paham. Nah, yang paling bagus itu adalah motivasi diri dalam diri sendiri. Jadi saat anak belajar untuk pertama kali menggabungkan huruf-huruf dan kata-kata, motivasi dirinya itu
yaitu untuk bisa membaca untuk kepentingan mereka sendiri. Tepuk tangan hanya untuk ini. Terus kalau yang itu yang dapat apresiasi lah cuma tepuk tangan doang, semua Tangan kok. ya. Lomba aku tepuk tangan banget ya. Nah, makanya kalau lomba itu kan sebuah penghargaan dalam waktu jangka pendek, Iya. bukan jangka panjang. Betul. Seperti itu. Tapi Jadi, berkelanjutan. tapi kan pendek kan, Iya. nanti diulang lagi karena orangnya udah berbeda lagi yang melakukan. Seperti itu. Yang jelek maksudnya jangan panjang maksudnya. Iya. Kurang pas. Yang kurang pasnya untuk jangka panjang. Kalau kita ngajar ke murid itu kan untuk jangka panjang mereka, Itu nariknya nanti bukan kayak jangka korupsi. pendek, bukan jangka pendek mereka. Seperti itu. Nariknya mempelajari anak dan nggak terbiasa korupsi. Ya mungkin ke situ Iya, lah. nariknya ke situ. Mungkin jalannya ke situ nanti. Nariknya ke situ. Makanya kok anti korupsi Iya. mengaku diri sendiri. Betul. Ya, masih digodok ini. Iya. Betul. Tuh, jadi yang lebih bagus itu yang motivasi Betul. diri dalam diri, Situ, Mbak. motivasi dirinya sendiri. Mengajari anak ya. Terus lanjut lagi kita ke keyakinan kelas. Paling Bapak Ibu yang udah melakukan pernah ikut workshop, seminar, sosialisasi tentang kurikulum merdeka sudah nggak asing dengan keyakinan kelas. Karena yang dipakai di kurikulum merdeka itu bukan peraturan kelas lagi, tapi keyakinan kelas. Jadi di setiap awal pembelajaran itu, alangkah baiknya kita membuat sebuah kesepakatan kelas yang nantinya akan menjadi sebuah keyakinan kelas, Bukan peraturan ya. bukan peraturan. Karena kesepakatan. Kesepakatan ini kita buat antara kita dengan murid. Kalau peraturan kita yang ciptakan, murid yang melaksanakan. Tapi kalau kesepakatan, ya kita juga melaksanakan, nggak cuma murid itu. Jadi kalau misalnya di situ ada kesepakatan kelasnya, kesepakatan kelas itu dibuat bersama-sama. Jadi setiap murid itu kita kasih kertas seperti yang ada di belakang. Tuh ada kesepakatan kelas. Di situ semua murid membuat sebuah kesepakatan yang ingin mereka sepakati bersama. Contohnya, tidak boleh terlambat. Tapi kata-katanya jangan menggunakan kata yang negatif, menggunakan kata-kata yang positif. Datang lebih awal, gitu. Jadi bukan tidak boleh datang terlambat, tapi datang lebih awal. Bukan tidak boleh melaksanakan piket, tapi harus melaksanakan piket sesuai dengan jadwalnya. Nah, setelah mereka membuat kesepakatan kelas, kita diskusikan bareng-bareng di kelas dengan anak. Mana sih kesepakatan-kesepakatan yang akan kita sepakati bersama? Setelah kita sepakati bersama, kita ajak mereka untuk mengklasifikasikannya. Keyakinannya apa? Nilai-nilai kebajikan yang terdapat di dalam kesepakatan itu apa? Kayak misalnya datang lebih awal, berarti nilai kebajikannya disiplin. Seperti itu. Seringkali juga ada anak-anak kita yang masih mengolok-olok dengan nama orang tuanya. Pasti ada, kalau misalnya kita buat kesepakatan kelas, kalau kelasnya sering kayak gitu, sering olok-olokan pakai nama orang tuanya, pasti mereka buat kesepakatan tidak boleh ngejek pakai nama orang tua, seperti itu. Pasti ada yang seperti itu. Nah, setelah itu kita tanya keyakinannya apa sih? Nilai-nilai kebajikan yang terdapat di kesepakatan itu apa sih? Mereka pasti akan menjawab saling menghormati, atau ada yang menjawab saling menghargai, seperti itu. Jadi nilai keyakinan kelas ini berhubungan dengan nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan yang tadi kita bahas cuma tentang profil pelajar Pancasila. Padahal masih banyak lagi nilai-nilai kebajikan yang ada di dalamnya, seperti tanggung jawab, disiplin, saling menghormati, keselamatan, kesehatan, seperti itu. Seperti tidak melaksanakan, harus melaksanakan piket sesuai dengan jadwalnya. Nilai keyakinannya bisa tanggung jawab, bisa kebersihan, bisa kesehatan. Nah, setelah mereka mulai melaksanakan kesepakatan itu, mulai menerapkan keyakinan itu di dalam dirinya, insya Allah secara bertahap tanpa kita suruh, mereka akan melaksanakan tanggung jawabnya sendiri. Tapi hal itu tidak bisa langsung. Kayak misalnya hari ini kita bikin kesepakatan kelas, kok besok mereka langsung menjalankannya? Itu tidak. Semuanya harus bertahap.
harus melalui proses-proses panjang yang kita harus tetap mengawasinya, menuntunnya, supaya keyakinan-keyakinan itu tertanam di dalam diri anak-anak tersebut. Jadi mulai sekarang mari kita gunakan keyakinan kelas, bukan peraturan kelas, agar anak-anak tidak merasa takut atau tertekan akan melakukan segala sesuatunya. Jadi mereka akan lebih bertanggung jawab atas apa yang mereka kerjakan dan bertanggung jawab terhadap apa yang mereka tidak kerjakan. Seperti itu. Keyakinan sekolah juga. Iya, keyakinan kelas ini sama kelas. iya beda, sama saja karena keyakinan kelas ini akan berimbas ke keyakinan sekolah. Kalau sayur. Kalau di kelas rendah itu gimana, Bu? Di kelas rendah bisa. Pakatan bisa. Di situ kan terfokus sama pembelajaran yang artinya masih dalam ajaran membaca A, B, C. Cuma kalau diarahkan ke aturan, peraturan, kalau keyakinan kelas lah, kayaknya belum nyampe ke situ kalau di kelas rendah. Karena Kalau kelas 1 yang baru masuk, apa mungkin kita bisa menyampaikan itu dengan berinteraksi? Karena penalaran ya? Iya. nah, berarti itu kita bimbing mereka kalau anak masih kelas rendah, bisa kelas 1, gak mungkin kan mereka mau nulis apa yang mereka inginkan, gak mungkin juga mereka udah bisa nulis gitulah. Nah, kita bimbing mereka. Kita pertama sampaikan dulu perlahan bahwa ini nanti berakibat terhadap ini, kalian harus selalu ini gitu. Kayak misalnya anak-anak kelas 1 besok piket ya. Piket itu buat apa sih, Nak? Gitu. Ditanyakan ke anak tersebut, piket itu buat apa sih, Nak? Biar kelasnya bersih, Bu. Betul jawabnya kayak gitu. Terus yang melaksanakan piket itu siapa? Jangan kita yang jawab, tapi anak tersebut yang jawab. Nanti timbullah keyakinan bahwa oh iya, kelasnya masih kotor. Berarti kemarin Bu Jumasnya bilang kalau kelasnya mau bersih ya kita harus piket. Itu kan tanggung jawab kita. Kita yang punya kelas itu, kita yang harus merawatnya. Seperti itu. Jadi nanti jadi pembiasaan. Nah, kalau keyakinan kelas ini lebih ke karakter apa yang akan kita bentuk di kelas kita, bukan hasil kognitifnya. Gitu. Jadi lebih ke sikapnya, karakter apa yang akan kita bentuk. Kalau pengen kita kelasnya kelas tanggung jawab, bikin keyakinan kelas itu gak perlu banyak-banyak, cukup 2-3 kalau kelas rendah. Bikin misalnya tanggung jawab, kita jelaskan dulu tanggung jawabnya apa, terus mereka bisa menyadari bahwa oh itu tanggung jawab kami, maka kami yang harus melaksanakannya gitu. Tuh, jadi bukan ke pembelajarannya ya Pak ya, tapi lebih ke sikap yang akan kita bentuk di kelas itu. Tuh, kayak misalnya anak lagi belajar, kok tiba-tiba gangguin temennya, itu mereka menghormati temennya yang mau belajar enggak? Jadi kita tanyakan, jangan kita misalnya anak membuat kesalahan, kok kita tegur dia langsung tanpa mereka ngasih alasannya apa. Misalnya si A, kok dia nggak ngerjain PR, apa kok dia buang sampah sembarangan. Jangan langsung kita tegur, ngapa kamu buang sampah sembarangan? Emang kamu itu gitu, jahat gitu. Tapi ditanya dulu perlahan, lahan. Akhirnya mereka menyadarinya. Ada lagi? Mungkin agak sulit juga. Iya. Karena murid kelas rendah kan penalarannya belum ini ya. Jadi kita tanamkan keyakinan seperti apa pasti akan balik lagi. Nah makanya segala sesuatunya kan harus Dia sekali dilakukan. itu, tapi nanti pasti terulang lagi. Nah dari awal tadi kan udah saya Mungkin sampaikan. agak sulit. Pasti sulit karena di kelas ini juga sulit. Kelas tinggi aja kayaknya masih sulit, apalagi kelas rendah kan. Makanya kita sebagai guru selalu mengingatkan, menuntunnya gitu, jangan bosan-bosan. Kayak misalnya sama anak sendiri lah Pak, suruh buang sampah sembarangan. Kok besok dia buang sampah, kita biarin aja. Pasti dia besok buang sampah lagi sembarangan. Tapi kalau misalnya dia buang sampah sembarangan, kita tegur, nak, buang sampahnya bener nggak? Pasti diambil. Besok lagi buang sampah sembarangan, dibilangin lagi, jangan bosan-bosan. Nanti lama-lama tertanam di dirinya bahwa nggak boleh buang sampah sembarangan. Satu itu. Ya itu. Kalau 2, 3, 4, 5, satu oke, satunya sulit, pasti dia bisa
ngikutin. Nah, Walaupun keyakinan dia udah tertanam. Jadi kalau misalnya emang nggak boleh ada hukuman itu tadi ya, nggak boleh ada hukuman. Dan anak-anak itu kalau nggak ada hukuman nggak ada jerak. Iya nggak sih? Kalau anak kelas 9 nih misalnya buang sampahnya di kotak sampah ya nak, iya. Terus misalnya nggak ada hukuman. Nah yang lainnya nanti ikut buang sampah karena tidak merasa tidak dihukum kan. Udahlah orang cuma gitu doang gitu misal ya kan. Jadi emang sulitnya di situ kalau nggak ada hukuman. Tingkat kesadaran Tingkat keyakinan, Bu. tetap, Tingkat keyakinannya. iya, yakin sadar ya susah untuk anak kelas Kembali 9. lagi kita pakainya jangan hukuman tapi restitusi itu tadi. Jadi ketika ada anak yang buang sampah sembarangan, si A buang sampah sembarangan, kita suruh dia ambil, dibuang. Habis itu kita panggil anak itu, kita tanya, kenapa kok kamu buang sampah sembarangan? Gitu. Bisa dia jawab, kotak sampahnya jauh bu, kan kamu bisa jalan ke sana terus dibuang gitu. Jadi prosesnya jangan langsung dikasih hukuman bu, tapi kasih penjelasan dulu. Iya sih, Biar ya, anak makanya efek jerahnya itu kan nggak terlalu mengenal loh, kan cuma gitu doang suruh ngambil gitu. tapi lama-lama nanti keyakinannya akan mengenal. Jangka panjang. Ya bang, emang capek sih. Iya. Saya emang capek. Satu ya. Tapi Dan jadi kalau 30. kebiasaan. Nah, itu. Kan kita bicara fakta kenyataan. Kalau satu oke lah ya. Satu buang sampah sembarangan kita omongin satu. Tapi 30. Mungkin gini Pak Gandung, ini ya mohon maaf ya saya tengahnya. Nanti nggak ada. Ini mungkin gini. Nggak mungkin kan dari anak 30 itu semua berbuat seperti itu mungkin Iya. gitu ya. Dari yang berbuat itulah mungkin yang kita tanamkan apa yang Dr. Billy tadi, maksudnya apa ya, secara pelan-pelan itu memang semuanya larinya ke perasaan sih memang. Karena ketika anak itu kita sentuh perasaannya, mudah-mudahan berikutnya dia akan berubah. Ketika belum, ya terus. Nah itu mungkin tugasnya mungkin makanya seperti itu. Artinya nggak hanya sekali, jangka panjang. Jangka panjang. Nah itu yang dinamakan dengan penanam karakter mungkin seperti itu gambarannya. Jadi kita selaku guru atau pendidik harapannya jangan bosan-bosan, jangan hanya satu kali aja. Kalau satu kali nggak mungkin akan tertanam maksudnya gitu. Jadi ketika ada ya pelan-pelan pas kita jumpa. Jadi berarti harus kerjasama semuanya. Ketika ada yang melihat salah satu yang berbuat kok kurang pas, kenapa ditanya dulu atau itu dibuang dulu tempat sampah misalkan. Habis itu terus kita panggil itu kan seperti itu. Tapi kan kadang memang kita ya mohon maaf ketika kita istirahat itu kan kita mungkin sibuk dengan kita sendiri. Jarang perhatikan peserta didik itu berbuat apa kan gitu. Jadi ya itu tadi lah. Artinya memang ketika masuk itulah ditanamkan pelan-pelan, tapi ketika di luar kalau misalkan nggak, memang kadang begitu membuang kan lari atau mungkin telah berbuat dia tersembunyi atau bahkan menuduh temannya kan seperti itu. Ini tadinya berbuat, nah itu kan memang hal-hal yang seperti itu sudah menjadi kebiasaan, terus akhirnya ya itu tadi ada yang mau menang sendiri, kemudian terus maunya nggak mau disalahkan seolah dia selalu benar kan. Jadi menyadarkan orang-orang itu bahwa itu dia yang berbuat dan dia yang harus menanggung ataupun harus istilahnya menerima hukumannya itu memang pelan, memang susah untuk menyadarkan sifat jujur lah mungkin lah yang harusnya ke sana. Jadi itu tadi mungkin harapannya. Ini kan mungkin hanya teori dari Bu Yuli ya Bu ya. Yang jelas nanti kalau mau kita tanamkan pelan-pelan, nggak mungkin sekaligus. Jadi kebiasaan-kebiasaan yang jelek kita rubah dengan kebiasaan-kebiasaan yang baru dengan cara ya kita pelan-pelan tidak menjas lah mungkin. Jadi kita memang anak ketika dijas kan mungkin dia akan mutung mungkin atau mungkin merasa minder atau mungkin dendam, sakit hati. Mungkin kita kan dulu juga pernah jadi siswa ya. Nah jadi itu. Jadi mungkin sifat-sifat yang seperti kita hilangkan, kita mendidiknya dengan perasaan, kemudian menegurnya dengan ya kalau anak-anak yang memang dari istrinya lingkungan di rumahnya itu memang sudah kasar, kayaknya agak susah Pak Gandung. Harus terus terang. Karena kan setiap lingkungan keluarga beda-beda. Itu makanya. Jadi kalau penanganannya pakai lembut semua kan jadi gitu loh. Jadi mungkin melihat-lihat lah ya. Ketika kasusnya itu kok memang bisa ditangani dengan seperti ini, ya kita tangani. Tapi kalau misalkan dengan cara yang harus dia di lingkungan keluarga militer kayaknya nggak bisa seperti itu. Mungkin di sini kita tanamkan bagus, ketika kembali ke rumah
dia akan berubah lagi kan ya. Iya. Kadang yang di rumah bagus, didikannya bagus, ketika sekolah Iya. justru malah ngikut nggak bagus, itu banyak. Nah, makanya itu sebenarnya kan pihak sekolah itu seharusnya berkolaborasi sama pihak orang tua. Iya. Jadi sinkron pembelajarannya itu. Jadi kayak keyakinannya itu tekanannya sama-sama. Di sekolah nggak boleh gini, ya di rumah nggak boleh gini. Nggak di sekolah nggak boleh gini, di rumah yolos gitu. Iya. Ya, terus lali meneh dengan sekolahan maksudnya. Oh. Timbul lagi Kali mana itu panah. kayak gitu. Sebenarnya sulit sih ya. Sulit menanamkan keyakinan kelas ini. Contohnya aja di kelas 6. Kelas 6 udah kelas tinggi. Nalarnya udah jauh lebih Iya. baik daripada kelas lain. Iya. Tapi untuk menanamkan tanggung jawab yang saat ini sedang saya tanamkan ke mereka itu tanggung jawab. Itu apa? Itu juga masih sulit. Masih ada 1-2 anak yang nggak bertanggung jawab atas tugas yang telah diberikan kepada mereka. Mempengaruhi yang lain juga. Iya. Tapi karena mereka udah kelas tinggi, jadi mereka udah bisa lapor, ngomong. Iya. Karena tanggung jawab yang sekarang masih digodok itu tanggung jawab melaksanakan piket kelas, piket halaman. Jadi anak-anak yang punya keyakinan bahwa dia harus bertanggung jawab atas tugasnya berangkat pagi nyapu meskipun belum ada guru. Tapi kalau anak yang masih belum punya keyakinan untuk bertanggung jawab, dia nungguin gurunya datang, nungguin guru dipanggil dulu namanya. Gitu. Nah, jadi sebuah keyakinan itu nggak instan, nggak bisa langsung kita terapkan, apalagi cuman dilakukan oleh 1-2 orang guru. Makanya kita harus sama-sama berkolaborasi, karena pada intinya kolaborasi itulah yang akan menciptakan sebuah budaya positif yang baik di sekolah kita. Gitu. Kemudian ini pembentukan keyakinan kelas, seperti yang sudah saya sampaikan tadi, untuk atas dasar kesepakatan kelas yang telah dilakukan bersama-sama. Nah, setelah terbentuk sebuah keyakinan kelas atau kesepakatan kelas, maka harus ditinjau kembali apakah keyakinan kelas yang telah kita bentuk itu sudah berjalan efektif atau belum. Ini implementasi pembentukan keyakinan kelas yang sudah saya lakukan di kelas 6. Mungkin nanti bisa diikuti di kelas-kelas yang lainnya sedikit demi sedikit bertahap, karena nantinya juga harapannya kita dapat mengimplementasikannya, dan harapan saya sebagai calon guru penggerak, kita nanti sekolah ini bisa jadi sekolah penggerak. Seperti itu. Ini baru sekolahnya kan gitu. Iya. Rentetan. Nah, kemudian kebutuhan dasar manusia. Manusia itu mempunyai 5 kebutuhan dasar. Yang pertama bertahan hidup, kemudian kesenangan, kebebasan, kasih sayang, rasa diterima, dan penguasaan. Nah, setiap orang itu kebutuhan yang paling mendasar itu pasti kebutuhan bertahan hidup. Kebutuhan makan, minum, dan lain-lain. Nah, tapi ternyata ada juga kebutuhan dasar yang sebenarnya ingin dipenuhi oleh orang tersebut. Nah, di sini saya akan membagikan sebuah kuesioner. Kuesioner ini di sini. Jadi saya punya kayak masalahnya Bu Epi yang tentang Gavin itu. Ya. Tentang Gavin itu. Nah, itu tuh setelah dipikir-pikir, setelah dilihat-lihat, dipertimbangkan dan lain-lainnya, mungkin Gavin itu kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi di rumah, yaitu kasih sayang dan rasa menerima. Seperti itu. Jadi dia membuat sebuah kesalahan, melakukan sebuah keanehan menurut kita, itu karena dia tidak memenuhi nih kebutuhan dasar yang kasih sayang dan rasa diterimanya ini tidak diperolehnya. Makanya dia seperti itu. Tuh, jadi setiap pribadi anak melakukan kesalahan itu kadang-kadang bukan karena dia nakal. Ya, karena ada kebutuhan dasar yang dia tidak penuhi di rumah dan pengen diperoleh di sekolah. Seperti itu. Seperti halnya misalnya ada anak jahil sama temennya bukan karena nakal, karena dia pengen senang, pengen bebas. iya, pengen cuma jahilin aja, buat seneng-seneng aja. Nah, itu berarti kebutuhan dasar kesenangannya yang masih kurang dan dia limpahkan ke temannya. Seperti itu. Jadi ketika kita melihat siswa kita
aneh, siswa kita nakal, siswa kita yang beda dari teman-temannya, mungkin kita perlu analisis dulu kebutuhan dasar apa yang sebenarnya tinggi atas dia tapi tidak terpenuhi. Tuh, ini juga sudah saya lakukan di kelas 6 dan ternyata setiap anak itu berbeda-beda berdasarkan kuesioner ini. Tuh, jadi nggak ada. Kebutuhan bertahan hidupnya alhamdulillah semuanya terpenuhi dengan baik. Nah, tuh, jadi ada yang dia pengen berkuasa, kebutuhan hidup yang penguasaan yang pengen, jadi dia kayak seolah-olah memerintah teman-temannya seperti itu. Jadi setiap anak punya kebutuhan hidup yang masing-masing. Mungkin setiap kelas juga bakalan seperti itu. Kebutuhan dasarnya berbeda-beda. Kalau kelasnya Kansa itu maksudnya Masuk kemana dia ya? Nah, Susah itu nggak ada ya. mungkin bisa Pak, sampai coba kalau kan sudah bisa baca ya. Belum bisa baca Kayak Bu. ini. Jangan Kalau baca enggak- berbicara. Kalau enggak buat mengklasifikasikannya sampai bacain. Cuma pengen tahu aja. Dia gini. Kan jawab Yang lain ini. Itu aja. kalau sebenarnya itu memang butuhnya apa ya? Kalau inisiatif sendiri kalau disuruh maksudnya dalam arti kata menulis dia masih mau, cuma kalau untuk yang lain-lain kayaknya belum mau. Oh, berarti dia lebih ke kebebasan. Dia lebih pengen bebas gitu. Tanpa ada disuruh, tanpa ada perintah dari orang lain. Jadi dia bebas. Gitu. Mungkin itu. Kalau misalnya mau dicoba bisa dicoba. Mungkin tekniknya dibacain apa ya? Apa gimana lah Tapi tekniknya. dokter berhasil sama Pak Iji. Iya. Sekarang mau ngomong. Malah ini Bisa baca. Malah malam sekarang. Berarti itu memang kasih sayang, perlu kasih sayang. Kalau kasih sayang. pendekatan Iya. khusus. Pendekatan khusus. Berhasil deh. Iya. Kamsan sing guru. Karena mau ngobrol juga duduk di sana di musola sama saya juga mau ngobrol dia. Tapi kalau si anak saya cuma Dia gini. nggak mau diem aja. Dia paling gak enak. Makanya saya bilang kalau di perpus ya gambar sampai dibaca ya. Ya. Iya. Khusus. Cuma memang Mungkin lebih ke inklusi kali ya yang perlu diterapkan nantinya. yang jelas mungkin begini sih Bu, kan mungkin nggak semua guru sabar, terus nggak semua guru terlepas dari masalah ya. Ketika kita menangani masalah, kadang gurunya juga bermasalah. Iya, sama. Jadi kan beban juga kan. Beban juga. Akhirnya juga terlampiaskan ke sana juga. Ada gitu. Pagi udah ada bikin masalah ya, nanti sampai siang itu bakalan ada emosi yang tertanam ya. Nggak kita anu lah mungkin seperti itu juga. Kemudian lagi lanjut ke 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol ini ada penghukum. Ini 5 posisi kontrol kita sebagai guru ya. Mungkin nanti Bapak Ibu bisa merasa sendiri di dalam hati, saya berada di posisi kontrol yang mana. Ada penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, atau manajer. Di sini posisi kontrol penghukum. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Seperti tadi, kalau nggak dihukum nggak bakal cedera. Gitu. Nah, kemudian posisi kontrol yang kedua, membuat merasa bersalah. Biasanya kalau ada anak yang salah, kita suaranya lembut. Kamu nggak kasihan apa sama ibu? Gitu. Itu ya sering sih saya lakukan sebenarnya. Jadi iya, jadi gini, kalau misalnya ada anak yang salah, ada itu kamu nggak kasihan apa sama ibu? Kamu nggak kasihan sama orang tuamu di rumah? Gitu. Jadi secara nggak sadar kita pernah juga melakukan seperti itu. Jadi posisi kontrol kita membuat anak merasa bersalah. Jadi dia dalam hatinya, iyo yo kayak gitu. Tapi ya basicnya masih tetap di ulangi lagi. Nah jadi Kalau nggak cukup. Kembali hukumannya. oh, terus yang ketiga sebagai teman. Biasanya guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif ataupun positif. Jadi kita bisa berlaku posisi kontrol ini kita berlaku selayaknya temannya mereka. Tapi seringkali jika kita melakukan posisi kontrol kita sebagai teman, mereka tidak akan menghargai kita. Tuh. Mereka akan menganggap kita lah bapak kayak lo enak gitu. Jadi kurang rasa penghormatannya kepada kita. Kemudian
Kemudian posisi kontrol 4 yaitu pemantau. Penanganan siswa berdasarkan sanksi dan konsekuensi, bukan hukuman. Jadi seperti yang tadi dibicarakan bahwa konsekuensi itu kan udah tahu ya aturannya. Kalau misalnya di awal, kalau misalnya dia nggak piket, konsekuensinya apa, sanksinya apa. Jadi guru cuma kontrol aja, cuma mantau aja, cuma diliatin aja. Jadi kalau misalnya mereka nggak piket, ya udah coba ditanya, kamu tahu kan konsekuensinya tidak melaksanakan piket? Akhirnya mereka piket. Beda lagi kalau posisi kontrol manajer. Nah ini yang diharapkan. Harapannya semua guru di posisi kontrol sebagai manajer, yaitu mempersilahkan murid, mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahan sendiri. Seperti tadi, kita tidak memberikan hukuman dan konsekuensi, tapi kita melakukan restitusi. Itulah posisi kontrol yang kelima. Restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Pada saat guru di posisi manajer, aspek yang dikembangkan pada murid adalah motivasi intrinsik, sehingga penanaman nilai-nilai kebajikan dapat tumbuh dan berkembang menjadi suatu kebiasaan positif yang akhirnya membentuk karakter murid. Proses dialog ini terdiri dari 3 langkah yang digambarkan pada ketiga sisi pada segitiga restitusi. Sisi pertama adalah menstabilkan identitas. Sisi yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Dan sisi yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Ibu dan Bapak guru, berikut ini akan menunjukkan bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Siang Sarah. Siang Pak. Sudah lama nggak ketemu Sarah. Kenapa hari ini ada di sini? Kesel Pak, kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah Pak? Ya aku marah lah. Aku balik ngatain Eka di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung ngatain Eka lah Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia depan teman-teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu, bukan? Iyalah, masa saya diam saja Pak? Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajar lah mempertahankan hanya membentak-bentak. Iya Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Sudah gemes padahal, saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi, bukan? Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu yang bentak-bentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah Pak. Capek Pak jadi pemarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakinlah Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun, ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, bukan? Ya, saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih bersabar, mengambil waktu jeda untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Bersedia Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan menahan diri. Baiklah kalau begitu.
Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Kita tapi Iya, dari yang paling punya iklan. Oke, kasih pertanyaan dong. Oke, itu tadi contoh restitusi ya. Jadi ketika ada anak yang bermasalah, kita jangan langsung menjudge-nya, tapi kita tanyakan dulu. Cuma terkadang saya ribet, ngapa sih pakai restitusian gitu. Salah ya wes, dihukum aja. Salah ya udahlah, dikasih sanksi seperti itu. Tapi setelah kita belajar tentang ini, alangkah baiknya kalau kita mencoba melaksanakannya. Seperti itu. Seperti ini tadi, segitiga restitusi itu adalah menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Menanyakan keyakinan ini berdasarkan keyakinan-keyakinan yang telah kita buat di awal, keyakinan yang telah mereka yakini sebelumnya. Ini implementasi pelaksanaan restitusi yang pernah saya lakukan. Nah, sekarang budaya positif apa yang akan bersama-sama kita terapkan? Budaya positif apa yang sama-sama akan kita terapkan di sekolah kita? Apa kira-kira Bapak Ibu? Budaya malu lihat lingkungan kotor, malu bersih yang itu ya, pertama dari Angel, kemudian nanti kita coba. Setelah dicoba pelan-pelan, lama-lama cinta dan terbiasa. Asik. Tuh. Jadi budaya positif apa yang akan bersama-sama kita terapkan? Mulai dari diri sendiri dulu. Kalau diri sendiri udah tercipta sebuah keyakinan, pasti nanti akan bisa diibaskan ke anak murid kita. Kita bisa tulis dari diri sendiri. Nggak peraturan lah ya, dari ya dari peraturan bisa dilanggar, nah, keyakinan melanggar LPD bisa. Sedih gak lah? Salah tidak kayak pasar peraturan itu dilanggar, nah kan kena kan. Kayak di sini saya udah membuat rancangan tindakan untuk aksi nyata. Aksi nyata untuk menciptakan sebuah budaya positif. Nah, jangan menyesal tuh kan? Iya, menyesal, tapi besok lagi diulangi lagi. Oh, menyesal. Kalau keyakinan itu mungkin apa? Baik, kembali ke diri kita kan? Nah, di sini ini rancangan aksi nyata. Mungkin yang perlu kita berkolaborasi itu yang membentuk karakter positif pada murid melalui kebiasaan positif. Yang kedua, kalau yang pertama itu lebih ke kelas kita masing-masing, lebih ke kelas saya. Kayak misalnya membuat keyakinan kelas ini. Harapannya sih semua kelas ikut menerapkan. Karena berawal dari keyakinan kelas akan menjadi sebuah keyakinan sekolah. Ya, yang perlu kita berkolaborasi sekarang yaitu membentuk karakter positif pada murid melalui kebiasaan positif. Nah, ini yang perlu kita bahas sedikit. Karakter apa yang ingin kita ciptakan? Dan pembiasaan apa yang perlu kita lakukan? Itu dari Bapak Ibu. Masukannya, pendapatnya. Ayo. Enggak. Aku. Enggak Pak Haidul. Kebiasaan apa mau ditanamkan pada anak? Program pembiasaan. Ya, program pembiasaan. Kayak bikin program gitu ya kan. Misalnya apa ya?
Kalau misalnya nggak pakai program, yang penting itu berkesinambungan, berkelanjutan. Jadi kebiasaan. Iya, ya jadi kebiasaan. Apa ya? Ini juga sebenarnya kayak salam kayak gitu. Literasi apa itu sih? Baca suratan pendek tiap pagi gitu. Iya. Itu kan itu kebiasaan ya kan? Ya itu pembiasaan. Berbaris. Dari guru, salaman sama gurunya, kebiasaan. Cuman yang harus ditunggui, kalau nggak ditunggui ya bocah ya. Mbak, Berarti belum timbul tanggung jawab Iya. ke anaknya loh. Iya. Walaupun sudah biasa, tapi kan belum timbul tanggung jawab. Makanya harus dilakukan berkelanjutan, konsisten kitanya. Sebenarnya kalau nggak ditungguin nggak mungkin tanggung jawab, tapi dia makan. Meskipun baris, ya barisnya baris paling baris Iya. gitu. Tapi kan udah ada tanggung jawab bahwa sebelum masuk kelas harus baris. Iya. Udah, berarti nanti ditulis apa gimana? Jadi program sekolah ya nggak Pak? Program kebiasaan. Tempel, ya kalau nggak jadi kesepakatan ya. Iya. Mungkin seratan bersama. Ya karena kita kan sebenarnya juga akreditasi. Itu bisa jadi nilai poin tambah. Poin tambah buat kita. Sebenarnya ada sebuah pembiasaan yang bisa kita adopsi dari sekolah lain. Itu jadi kalau anak baris itu nggak di depan kelas, tapi di halaman. Di halaman. Kemudian nanti setiap kelas itu punya tanggung jawab. Misalnya kelas 1 baca Pancasila, kelas 2 apa hafalan apa, Hitung-hitungan. iya perkalian apa. Nah nanti setelah itu mereka masuk kelas dengan bersalaman dengan gurunya. Bisa dengan gurunya sendiri, apa guru yang udah datang duluan nggak apa-apa gitu. Jadi itu nanti jadi selain jadi kebiasaan yang positif, itu juga bisa jadi nilai tambah ke mereka. Yang tadinya nggak hafal undang-undang, jadi hafal. Itu sih yang bisa diadopsi. Kemudian ada lagi. Bu, ini Bu dari Kak Lusdini ada. Apa? Saya dari tadi belum nyantol ke tentang pelajarannya loh. Yang masuk Yang ke kita pembelajaran. bahas, ya dari tadi kita bahas kan hanya cuma Sikap. sejenisnya peraturan yang di luar jam pelajaran loh, pembelajaran yang ini materi. Dari situ aja kita udah pusing cara apa ya, Cara penanganannya. Penanganannya. Belum lagi kita masuk ke pembelajarannya. Nah, karena yang ini kan sosialisasinya tentang budaya positif, Pak. Iya. Insya Allah nanti setelah bulan Februari atau Maret, nanti saya sosialisasi lagi tentang pembelajaran berdiferensiasi. Jadi masih beda materi. Materinya materi Sekarang, Karena iya. Kak Lusdini mungkin ada siswa yang mau ditangani loh secara khusus. Makanya pakai cara ini gitu kan. Jadi begini, untuk pembelajarannya memang kita apa ya? Tadi lupa sih. Di situ kan bebas merdeka, bebas merdeka. Merdeka belajar. Bebas merdeka belajar ya. Di situ kan istilahnya membiarkan siswa untuk apa ya, istilahnya membebaskan siswa untuk taruhlah dia mau kemana, mau lari kemana. Cuma penerapan kita di situ ada materi yang mau kita sampaikan. Kalau seandainya dibebaskan, taruhlah di apa ya? Jorplawar. Bukan jorplawar, maksudnya dia arahnya mau kemana, Materi mana? Cuma kita harus mencapaikan itu nggak sesuai dengan yang Capaian. maksudnya taruhlah dia arahnya mau ke menggambar nih, sedangkan materi kita nggak ada di situ. Nah, itu nanti masuknya ke pembelajaran berdiferensiasi, Pak. Jadi pembelajaran berdiferensiasi itu pembelajaran yang sesuai dengan minatnya anak. Jadi kalau misalnya kita mau belajar tentang organ tubuh, di situ harapan kita capaiannya anak bisa menyebutkan organ tubuh gitu ya. Kita nggak membebaskan, maksudnya kita nggak saklek anak itu harus menulis organ tubuh itu mata, organ tubuh itu hidung, telinga dan lain-lain. Tapi mereka juga diberi kebebasan. Sing yang mau nulis ya nulis, yang mau menyampaikan langsung ke kita ya kita, yang mau gambar kalau digambar ya gambar gitu. Jadi kalau itu insya Allah nanti kedepannya bakal ada sosialisasi lagi tentang pembelajaran berdiferensiasi, lebih ke pembelajaran di kelas. Kalau yang ini lebih ke penanaman karakter positif ke anak. Mungkin maksudnya Pak Lusdini gini loh.
guru hari ini materi seandainya bola kaki gitu ya, sepak bola. Tapi bebasnya itu maksudnya di satu materi itu bebas. Iya. Di sepak bola aja gitu ya. Bukan Terserah. terus lari ke gambar. Anak mau passing, anak mau shooting, anak mau heading, itu terserah mereka gitu ya. Bukan ke materi casting, bukan ya? Iya. Bukan lari ke materi yang lain. Jadi maksud bebas mereka itu mereka belajar maksudnya merdeka cuma belajar satu ya? materi, tapi dia mau Mana yang arahnya disukai mau dulu. dia mau yang pembelajaran yang mana yang disukai gitu. Nah, itu maksudnya. Bukan bebas terus milih dewe. Milih materi gede, ada yang casting, ada yang Benar Yulia tadi. Iya. Opsinya kan banyak, maksudnya bisa melalui gambar dia. Iya, satu materi. mengungkapkannya, melalui ucapan, Tentang organ tulisan. tubuh, Tapi tentang organ tubuh satu materi itu gitu, satu KD itu gitu maksudnya. Masih satu itu. Nanti insya Allah ada sosialisasi lagi tentang pembelajaran diferensiasi karena yang kali ini disosialisasikan itu tentang penanaman karakter. Karena kan kita sering dengar dahulukan adab daripada ilmu. Kalau adabnya udah baik, insya Allah ilmunya juga akan masuk dengan baik. Ini itu saja Bapak, Ibu, sosialisasi yang dapat saya sampaikan. Info budaya-budaya positif itu nanti mulai dapat kita terapkan sedikit demi sedikit, nggak langsung sekaligus, karena kita juga menangani banyak siswa, banyak kepala di sini, banyak pemikiran, dan banyak sikap, sifat dan yang harus kita pahami. Jadi terima kasih sesuai dengan slogannya Guru Penggerak, salam dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.